Beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, eh, relatif semuanya agak mirip-mirip saja, ada beda-beda sedikit tiap daerah permasalahan tentang keesaan ini serta tantangan-tantangan yang dihadapi seperti itu. Sebagaimana yang juga di dipahami dan juga sudah di drafting oleh PGI, tantangannya juga sama secara ke-Indonesiaan. Di situ ada tantangan yang sifatnya adalah tantangan kebangsaan. Kalau riuh urusan politik di sana, di sini juga riuh, begitu. Jadi gereja-gereja itu bisa ada blok-bloknya juga, begitu ya. Mau mendukung siapa, begitu. Ada duitnya atau tidak ada duitnya, itu sama. Gitu ya. Jadi tantangan itu real untuk di daerah-daerah, terutama di Kalimantan Selatan ini. Kemudian ya Kalimantan juga bagian yang tidak terlepas karena sumber daya alam yang banyak itu. Korupsinya juga iya, ini problem kebangsaan. Kemudian pelanggaran HAM ya juga. Secara khusus Kalimantan Selatan tidak mudah untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah karena Protestan di sini itu hanya sekitar 1% saja dari populasi penduduk Kalimantan Selatan. Jadi kalau istilah orang bagi roti itu pun hampir tak ada saja. Jadi lebih banyak kalau untuk Kalimantan Selatan ini gereja-gereja itu ya secara positifnya lebih mandiri lah, tidak berharap kepada bantuan yang datang dari pihak pemerintah seperti itu. Lalu tantangan yang kedua juga yang muncul di dalam masyarakat dan gereja-gereja juga adalah tantangan oikumenis, ya. Ada juga pelemahan yang terjadi di antara gereja-gereja itu sendiri. Ya, kita ingin berusaha bersama-sama agar dunia percaya, begitu ya, melalui gerakan okumenis ini. Tetapi itu dilemahkan oleh karena ya banyak kecurigaan antar sesama gereja, gitu kan? Kecurigaan itu juga muncul seperti itu. Kalau kumpul sudah ada yang curiga, ini kumpulnya untuk apa ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau gereja-gereja kecil ya kadang-kadang dianggap wah ini memanfaatkan gereja besar seperti itu. Ini harus berinisiasi, kita jangan mau diperintah oleh gereja besar. Gitu. Tantangan-tantangan seperti ini tidak hanya di dalam gereja, tantangan okumenis ini nanti sampai ke kantor pemerintahan pun sama. Jadi kadang-kadang ke kantor pemerintahan tuh rebutan nih, menghadap ke sana. Orang di pemerintahan bingung, ini yang mana yang benar, yang Kristen, begitu ya. Jadi akhirnya dari pihak pemerintah juga meragukan, begitu. Yang mana yang benar, yang mana yang legal, yang mana harus ditolong, yang mana harus dibantu, juga menjadi permasalahan tersendiri. Belum lagi tantangan okumenis ini masih banyak yang berpikir saling mencuri domba seperti itu ya. Jadi masih adalah pemahaman yang seperti itu terjadi. Dan Kalimantan secara khusus tantangan yang berikutnya adalah tantangan ekologi juga sama seperti Kalimantan nih dalam tanda petik terjual semuanya. Jadi kita mau ngomong hutan, barang itu sudah terjual di tingkat pusat sana kan sudah dipeta-petakan, sudah dibagi-bagikan sebenarnya kepada pengusaha-pengusaha, agak susah. Jadi masyarakat lokal itu saja yang mana yang hutan ulayat adatnya pun tidak bisa diakses, sangat susah sekali. Itu masalah
belum lagi kerusakan yang ditimbulkan oleh pertambangan, oleh pengambilan kayu dan lain sebagainya. Ya dikatakan ada hutan lindung, ya saya pikir sedikit yang sungguh-sungguh hutan lindung begitu. Ada hutannya tapi kayu-kayu besarnya sudah hilang gitu. bisa sudah tidak ada di situ. Ini tantangan tersendiri. Belum lagi kerusakan lingkungan, akibat ada juga penambangan liar seperti itu. Kemudian juga perusahaan tambang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya setelah menggali, tidak ditutup lagi galiannya begitu, sehingga menjadi danau besar dan lain sebagainya, bisa jadi penyebab banjir. Kemudian juga yang terbaru juga tantangannya adalah tantangan digital begitu juga setelah pasca Covid. Ya ini saling berlomba begitu. Jadi dalam tantangan digital ini tidak ada batas gereja. Ya pamflet, brosur semua masuk lewat grup WA itu tanpa ada batas gereja. Ya kadang-kadang ada juga rasa mengganggu gitu antara gereja satu dengan gereja yang lain. Setiap gereja diperhadapkan dengan tawaran-tawaran begitu, pelayanan dan lain sebagainya. Pemanfaatannya juga ada positifnya, tetapi tantangan negatifnya juga ada di sana, sehingga perlu juga dilihat secara baik. Nah, dalam rangka itu semua ada beberapa kegiatan ekumenis yang berlangsung begitu di Kalimantan Selatan ini. Ya biasanya yang paling mudah dilangsungkan itu kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial. Jadi kalau masalah sosial membantu pihak-pihak tertentu yang membutuhkan itu masih bisa kompak seperti itu. Apalagi Kalimantan Selatan ini guru agamanya sedikit, guru agama Kristennya. Jadi gereja-gereja itu harus kupuan untuk bayar honor guru agama itu, kemudian juga membantu ke dinas pendidikan supaya dipinjamkan kelas untuk anak-anak bisa belajar agama. Maklum aja satu sekolah itu bisa hanya 5 yang beragama Kristen, jadi dari sekolah-sekolah lain juga datang ke situ, jadi harus pinjam tempat. Tidak sedikit itu memiliki kendala yang besar, karena ada anak didik dari sekolah lain itu, sekolah yang tempat pinjam ruangan ini juga kadang-kadang tidak rela juga dari yang lain-lain itu masuk ke situ gitu. Jadi agak susah juga dalam hal ini. Tapi itu juga diupayakan supaya anak-anak kita setidaknya dapat nilai lah untuk agamanya itu. Ini beberapa hal yang dikerjakan bersama seperti itu. Dalam hal-hal yang lain ada pelatihan-pelatihan juga yang bisa dilakukan bersama-sama. Tapi kesemuanya masih sangat terbatas. Upaya-upaya yang di bidang ekologi juga masih terbatas. Hanya biasanya di kalangan ibu-ibu gereja yang biasanya berkumpul membuat bersama begitu, ekoenzim, kemudian juga pemanfaatannya bergabung dengan komunitas lokal di dalam memanfaatkan, mensosialisasikan dan memanfaatkan ekoenzim itu. Kemudian hal-hal yang lain, ya kerja bakti bersama untuk kebersihan lingkungan. Baru sebatas itu beberapa kerjasama ekumenis yang bisa dilaksanakan. Jadi kegiatan-kegiatan ekumenis untuk tingkat Kalimantan Selatan ini masih dikatakan agak jarang begitu, karena kalau kita hitung kabupaten kotanya itu banyak yang berjauhan begitu dan membutuhkan biaya yang besar untuk kumpul itu juga. Jadi ada tantangan sendiri, apalagi membuat gerakan bersama. Akhirnya memang yang harus dipikirkan bersama oleh gerakan ekumenis yang ada di Kalimantan Selatan ini
untuk masa yang akan datang itu dan yang sekarang juga sedang dipikirkan sangat luar biasa adalah tantangan menyambut ibu kota negara, karena ini anggaplah di pelataran ibu kota negara kita yang sangat berdekatan, apalagi akses sudah mulai dibuka semakin dekat ke ibu kota negara. Tantangan nanti perpindahan penduduk itu juga bisa menjadi masalah-masalah sosial yang kalau tidak diatasi bersama-sama oleh keluarga Kristen yang ada di Kalimantan Selatan. Dan yang masih perlu harus dilakukan bersama untuk aksi bersama itu adalah belum terinventarisir dengan baik sumber-sumber daya yang ada di masing-masing gereja yang ada di Kalimantan Selatan ini, sehingga untuk melihat ini kekuatannya di mana, yang lain bisa bekerja sama, berbagi atau bergabung di bidang apa, aksi bersamanya itu masih belum bisa dilihat secara baik. Nah, sehingga penggunaan sumber daya di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga masih ya dikatakan masih minim lah. Hanya kalau ada hal-hal yang sifatnya urgen saja hal itu bisa ada spontanitas. Tapi kalau tidak, ya semuanya rata-rata sibuk dengan pelayanannya masing-masing. Itulah tantangan kami di Kalimantan Selatan yang akan menjadi juga bagian dari dialog kita bersama. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Kita lanjut ke Pak Pendeta Mardi. Pak Pendeta, bagaimana kira-kira kehadiran GPDI di saksi yang pertama? Juga bagaimana GPDI bekerja sama dengan antar gereja dalam kegiatan atau keesaan gereja dalam bentuk pemilu? Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Shalom. Ini syukur kepada Tuhan buat perkenannya saya boleh ada bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan gereja GPIB dari 26 provinsi ya. Terima kasih juga buat kehormatan Pak Rainton dapat mengumpulkan kami yang sebenarnya saya sampaikan lebih dulu permohonan maaf pimpinan kami Ketua Umum Gereja Pantekosta Indonesia Bapak Pendeta John W.O. yang seharusnya hadir untuk berbagi pengalaman, pelayanan, motivasi untuk tetap utuhnya kebersamaan ini. Tetapi beliau dengan tugas tanggung jawab yang tak bisa ditinggalkan di luar daerah juga, sehingga mempercayakan untuk panitia menghubungi kami, dan saya baru dapat fixnya itu kemarin. Setelah dihubungi kemarin dulu ya, lalu dari ketua umum saya masih tanyakan, sebab kalau tidak mungkin ada dari pusat yang datang untuk hadir, tetapi beliau berkatakan Pak Bolung kepada Pak Rainton sudah dikemukakan, hubungi saja GPDI Kalimantan Selatan, ketuanya kami sendiri. Dan setelah saya dapat konfirmasi, itu sebabnya saya boleh hadir di tempat ini. Sedikit yang saya lihat untuk saya sampaikan, undangan ketua umum kita dari GPDI, tetapi di daftar acara sambutan itu atas nama PGPI. Nah, di sini saya mau luruskan ya, beliau ketua umum GPDI. Nah, tetapi rupanya kesalahan politikan atau apa dari panitia,
penyampaian untuk acara ini atas nama PGPI. Jadi saya luruskan, tetap dari GPDI. Ya, saya sedikit perkenalkan diri, hamba Tuhan. Ya, dari Gereja Panteros Indonesia, Kalimantan Selatan. Tadi dari GKI sudah sampaikan, cukup saya kira dibilang tidak berbeda, tetapi justru inilah yang menjadi tantangan buat kita. Untuk Kalimantan Selatan, kami GPDI sampai tahun 80-84 masih satu dengan Kalimantan Tengah, kepengurusan majelis daerah. Hasil musyawarah besar di Senayan tahun 80, majelis daerah yang gabung provinsi sudah punya sidang jemaat, bukan pendeta. Sidang jemaat 25 ke atas harus dimekarkan. Dan itu berlaku untuk Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan. Dari kami sendiri, Kalimantan Selatan, rekan-rekan hamba Tuhan minta ke pusat supaya saya sampaikan, kami belum mau dimekarkan. Tetapi peraturan organisasi kami harus tunduk. Dan terjadilah pemekaran tahun 80-84. Kalimantan Tengah waktu itu dengan Kalimantan Selatan sebutan majelis daerah 12. Karena masih 12 majelis daerah pada waktu itu di seluruh Indonesia. Untuk GPDI lalu berkembang, kami menjadi Kalimantan Selatan majelis daerah 21. Tetapi Mubes berikutnya dicairkan, tetap pakai nama provinsi sampai sekarang jadi Majelis Daerah Kalimantan Selatan. Itu sedikit. Saya punya keluarga, 5 orang anak, 4 yang ada. Itu mulai masuk Kalimantan Selatan tahun 70. Ya. Jadi Kalimantan Selatan ini dari Bapak Pendeta Gikaya kan belum tahu. Tahun 70, lepas dari Malang, saya ditugaskan ke Kalimantan Selatan. Dan syukur masih sambung satu dengan Kalimantan Tengah. Setelah 80-84 ada pemekaran, maka terjadi pemilihan kepengurusan untuk Kalimantan Selatan. Mereka percayakan saya, sebenarnya ada banyak senior kami. Tetapi mereka minta, kami tahun 80-84 hanya 16 pendeta. Dengan 27 sidang jemaat plus 3 pos penginjilan. Jadi tantangan buat kami untuk kembangkan pelayanan GPDI. Kami belum bisa waktu itu dapat berjalan untuk kebersamaan ekumene karena kami coba membangun dulu ya di dalam. Puji syukur kepada Tuhan ya, dari saya awal Kalimantan Selatan di Plehari. Ya, Plehari Kabupaten Tanah Laut. Jadi saya Banjarmasin Plehari 65 kilo itu pakai sepeda saja. Pelayanan 4 jiwa. Berkembang, dipindahkan oleh pimpinan daerah ke Banjarbaru. Dan di Banjarbaru juga kami kembangkan pelayanan. Puji syukur 21 tahun di Banjarbaru, tahun 91 saya dipindahkan oleh pimpinan ke Banjarmasin sampai sekarang. Ya, saya baru umur 57 tahun. Kopara itu jadi masih panjang. 75 tahun ini saya Oktober.
Nah, begitulah ya. Itu anugerah Tuhan. 9 orang cucu dari 4 orang anak yang ada. Sebenarnya 5, 1 dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, dan syukur anak-anak dengan berkat kasih karunia Tuhan, 3 dari hamba Tuhan GPDI ada di Kalimantan Selatan. Itu sebenarnya saya sangat menentang mereka jadi pendeta. Ya, saya tidak pernah arahkan anak-anak saya, kamu nanti jadi pendeta ya, penerus bapakmu, ibu, tidak. Saya hanya tanamkan takut sama Tuhan, cinta Tuhan, layani Tuhan dengan talenta, berkat, bakat, keberadaan hidupmu di mana Anda berjemaat. Tetapi rupanya panggilan Tuhan lain. Anak pertama setelah lepas sekolah di Singapura, dia kerja di Batam, cewek, di perusahaan asing, tiba-tiba dia diminta resign untuk sekolah teologi di Malang. Itu saya marah benar. Wah, bapak pendeta marah, anak jadi pendeta. Iya, saya marah. Sampai ibunya bilang, kenapa kamu marah? Ya, tidak usah jadi pendeta. Jangan mereka lihat sekarang. Karena kami GPDI kan tidak bergaji. Hidup dengan ayapan firman Allah menurut Alkitab. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan sampai saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ini fakta. Jadi kesaksian. Ini Kalimantan Selatan ya. Puji Tuhan. Dan Tuhan boleh berkati. Anak saya yang nomor 2, saya kirim ke Jawa untuk kuliah. Tetapi setelah 4 tahun, dia minta berhenti untuk sekolah teologi lagi. Tambah saya marah lagi. Benar. Tapi setelah dia bilang, papi, saya memenuhi panggilan Tuhan seperti papi. Maminya bilang marah sama Tuhan. Nah, sudah saya menyerah. Setelah 4 tahun dia di Jakarta, beberapa tahun di Pulau Batam, akhirnya dia minta kembali untuk Kalimantan Selatan dan sekarang mendampingi saya dalam pengembalaan di Veteran 35. Yang nomor 1 setelah sekolah di Malang, saya kirim ke Belanda. Ya, pelayanan di Belanda karena 2 kali saya ke Belanda, ada pendeta di sana minta. Saya kirim anak saya, 1 tahun dia minta pulang untuk melayani ke Kalimantan lagi. Cewek, saya bilang, kamu kawin dengan orang Belanda supaya ada perubahan. Ya, itu yang saudara pikirkan. Tapi dia bilang, papi, saya mau melayani di Kalimantan Selatan dan sekarang pelayanan bersama suami dengan 2 anak ada di kilometer 10. Sudah juga berdiri sendiri. Yang nomor 3, dia tidak. Karena dia ada bersama suaminya dengan 2 cucu di Singapura. Cucu kami sudah sekarang ikut, kalau istilah di Indonesia, ya tentara Singapura, sudah warga negara sana, tapi bukan hamba Tuhan. Puji Tuhan, bungsu berhenti dari pegawai bank, suami istri yang sudah mapan. Sudah bisa beli rumah, sudah bisa beli mobil, berhenti mau jadi pendeta GPDI. Itu saya, dan maminya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya marah sekali. Sebab, tetapi itu lagi terjala suami istri, istrinya orang Dayak. Dia bilang, papi, kami memenuhi panggilan Tuhan seperti papi bilang. Saya terpaksa diam lagi. Dia pergi sekolah di Malang, dia bawa 2 anak. Mereka sewa kontrak rumah di sana selama pendidikan. Saya bilang di Jawa saja kamu, jangan ke Kalimantan. Tapi panggilannya lagi seperti papinya ke Kalimantan. Dan sekarang sudah melayani di Banjarbaru. Ya, jadi ini sedikit perkenalan. Tantangan. Bagaimana kami kembangkan pelayanan GPDI dari 16 pendeta tahun 80. Setelah 6 periode dipercayakan sebagai ketua majelis daerah. Ya, saya lepaskan diri, ya beri kesempatan yang lain.
sudah sampai 135 pendeta, 6 periode. Nah, jadi itu tidak mudah. Kalau bicara kesaksian, tantangan akan tidak cukup waktunya. Tapi ini sedikit gambaran. Kami kembangkan itu, kami berjuang dari Banjarbaru masih waktu itu pakai sepeda motor terus masuk sampai ke pedalaman. Kita bayar orang pikul sepeda motor untuk cari jiwa. Dan itu saya katakan, ya, dari 16 saya lepas 135 3 periode lalu. Karena 2 periode lalu saya diminta oleh PGPI untuk memimpin PGPI Kalimantan Selatan 2 periode. Jadi ini pelajaran kami. Ya, tapi waktu itu memang dengan GKE kami belum dapat linknya, dan puji syukur ya kami coba bangun kebersamaan secara perlahan-lahan. Setelah 2 periode saya lepas periode tahun kemarin karena dari GPDI minta saya lagi jadi ketua MD. Ya, saya bilang hanya cukup 1 periode ini. Ya, saya coba benahi, dan sekarang puji syukur Kalimantan Selatan kami bagi 15 wilayah. Tiap bulan kami harus adakan kunjungan penguatan untuk kebersamaan melalui doa puasa tiap wilayah. Jadi kami bergantian, pengurus majelis daerah harus hadir membangun jemaat, dan itu boleh jalan sampai sekarang. Melewati, kalau bilang tantangan, cobaan, ujian, sudahlah, itu memang sudah makanan kami. 2 gereja saya dibakar oleh bupati, oleh dulu komandan distrik kepolisian, sekarang ya Kapolres, minta dihentikan. Saya bilang saya tidak akan hentikan. Lah, kalau terjadi sesuatu, ada bapak-bapak pemerintah yang saya percayakan selain utama kepada Tuhan. Disuruh tutup, saya tidak tutup. Disuruh hentikan ibadah, saya tetap beribadah. Pendeta yang saya tempatkan tidak berani saya pergi layani dari Banjarmasin. Ini tantangan ya dari Bapak. Dan itu kami kembangkan. Jadi mari kita sebagai pelayan Tuhan, jangan kita sudah zona nyaman duduk dengan gereja yang baik, jemaat yang banyak. Saya sampai sekarang masih terus berjuang. Dan itu diketahui oleh rekan-rekan pendeta GPI Kalimantan Selatan. Ya, dan dalam periode ini 1 tahun lebih kami sudah ketambahan dari 135 sekarang sudah ada 162 pendeta. Saya tidak tahu Pak, dari GKI sudah berapa banyak pendetanya Pak? Wah, luar biasa. Itu yang mempunyai tanah, saudara ya, dengan pengembalaannya ya. Nah, kami baru 162 di Kalimantan Selatan. Jadi tantangan itu memang untuk izin bangun gereja sulit, tetapi tetap dapat. Yang lain masih belum. Ya, dan kami tetap ibadah. Saya push gembala-gembala sidang, jangan pernah mundur kalau dilarang. Tapi berdoa minta Roh Kudus dan kearifan, kebijakan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Contoh saya sendiri. Saya bilang 2 tempat itu dibakar, 1 tempat ditutup sampai sekarang. Nah, ini tempat tidak bisa terbuka. Karena gembala yang tempatkan sana dia tanda tangani. Waktu tantangan tidak lagi bisa ada pelayanan di tempat itu. Ya. Tetapi kami kembangkan di tempat yang lain. Ya, menghadap ya pemerintah itu ya baru sekarang periode ini saya lihat agak lebih membaik. Jadi kalau yang lalu saya dipanggil di Kodim, di Polres, diancam di kantor.
Saya katakan saya tetap layani. Kalau terjadi sesuatu, walau alam, terserah Tuhan. Tapi menjadi saksi Kristus, saya tidak akan mundur, saya bilang. Kalau bapak-bapak izinkan orang-orang buat tempat minuman-minuman keras, tempat karaoke-karaoke, tempat penjudian, kenapa kami beribadah dilarang? Itu yang saya pegang. Ya, kalau dari GKI, ya itu tanah air mereka sendiri. Jadi mungkin lebih dapat. Jadi itu dapat dijalani sampai sekarang, puji Tuhan. Dan tantangan juga tadi sudah disampaikan dari GKI, masalah konflik, ya kecurigaan dari sesama gereja itu sangat kental. Ya, jadi kami tidak ingkari itu, tetapi kami coba dengan kebijakan. Saya kalau ada yang bilang datang mau beribadah ke saya dari gereja mana, saya tanya dulu alasannya. Dan pendeta-pendeta saya suruh juga arahkan begitu. Jangan main terima. Alasannya dulu apa? Baru beritahu pendeta di sana. Ini alasannya, bisa enggak diselesaikan? Ya, dulu saya tidak tahu almarhum Bapak Pendeta Kiti, pimpinan yang dari Palangkaraya. Beliau sempat datang dari Palangkaraya temui saya. Ya, bagaimana Pak Bolu kok bisa begini? Saya bilang tanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi kalau saya pribadi memimpin, saya arahkan begitu supaya jangan ada curiga. Ya, mau datang welcome, mau pergi silakan, tetapi punya dasar, punya alasan yang benar. Nah itu. Jadi supaya jangan kita ya yang dibilang rampas-rampasan gitu, mencuri domba, tidak baik itu. Kebersamaan mari kita bangun. Jadi saya kira itu tantangan yang cara ke dalam dan mungkin sebagai sesuatu yang tidak bisa kita hindari, terjadi sesuatu ya penyebab konflik yang terdapat di internal gereja kita, ya, sehingga penggembalaan itu sebenarnya kita harus kenal diri, introspeksi. Kenapa? Mengapa? Apa sebabnya? Perlu kita selidiki, pelajari. Memang kita bawa dalam doa, tetapi kita hidup bermasyarakat dengan lingkungan. Saya tidak lagi seperti tadi disampaikan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah budaya. Itu memang tidak bisa dihindari. Tetapi dengan kearifan saya memberikan ya konflik yang terjadi di internal gereja itu seringkali sumbernya terjadi ketika ada ketidaksepakatan di dalam mengalokasikan atau menggunakan sumber daya, konflik sumber daya di jemaat, di komunitas, di gereja, di masyarakat. Ya, nah ini kita perlu mari dalam kesempatan ini pikirkan bersama, ya musyawarahkan bersama supaya itu bisa minimalkanlah, jangan itu terus berkembang. Supaya konflik ini jangan terus berkesinambungan, tetapi ya konflik sumber daya ini dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka. Itu kebersamaan. Melalui transparansi, ya keterbukaan. Kenapa dan mengapa? Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, manis dibuka, di belakang menikam, tapi yang di sini tidak. Ya. Jadi perlu kita ini kebersamaan, membangun, baik kita membangun internal, membangun kebersamaan ekumene, gereja juga dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan yang
menjadi problem paling parah itu konflik pribadi sebagai pimpinan-pimpinan gereja. Itu saya lihat, ya saya di Kalimantan Selatan ini 54 tahun. Ya. Jadi saya banyak belajar di dalam pelayanan kami di GPD ini. Kenapa terjadi konflik pribadi itu terjadi karena apa? Terjadi bentrokan, jemaat hancur, pecah, sesama gereja GPDI saya bilang iya pecah karena masalah pribadi pimpinan gereja itu, yang diantaranya ada kesalahpahaman. Nah ini perlu dibicarakan dalam kebersamaan. Selesaikan. Di antaranya masalah ya kepentingan pribadi. Wah, saya mau tetap jadi pimpinan. Nah, sehingga terjadilah. Itu sebabnya dalam kepemimpinan saya 6 periode, 7 periode ketua majelis daerah, saat pemilihan itu saya 3 bulan bersama istri untuk kehilangan kasih. Artinya mereka boleh datang hanya kalau mereka bekerja upahmu, pelayanan lebih dari itu silakan pulang. Tapi kalau sebelumnya kasih itu kami tanamkan, karena mereka dari pedalaman itu saya tahu arti susahnya hamba-hamba Tuhan. Dan kalau kami adakan kunjungan, mobil kami di belakang mereka bilang itu sudah jadi ya koperasi. Tetapi saat pemilihan 3 bulan kami jadi kikir, kehilangan kasih. Saya tidak ingin karena wong pemilihan ada tunjuk baik supaya dipilih, tidak. Itu pribadi saya. Nah saya ingin tanamkan juga. Jadi kan kepentingan pribadi ini seringkali menyebabkan terjadi bentrokan, gesekan, tidak beri kesempatan. Jadi kalau dipercayakan, layani. Kalau sudah tidak dipercayakan oleh Tuhan, ya lepas. Bisa katakan amin? Ya, saya suka tanya gitu. Boleh izin Pak Pendeta? Ya, saya kira itu. Sudah. Ada lagi mau tanyakan? Sudah cukup biar kita ini kena menyangkut waktu juga Pak Pendeta. Buat kita berjanji. Oh, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Nah. Baik, selanjutnya akan sama tiga hal-hal bagaimana GPD menyikapi tentang keesaan gereja. Tes 1, 2. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara. Saya diminta untuk bicara tentang tentang keesaan gereja dalam perspektif dokumen keesaan gereja yang sedang dipersiapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan bersama dengan tim drafter untuk menyiapkan dokumen ini yang akan diputuskan pada November 2024 di Tanah Toraja dalam sidang raya 2024 ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, PPTB atau tepatnya secara keseluruhan DKG, dokumen keesaan gereja itu disusun dengan menekankan pendekatan eklesiologis, misiologis dan misiologis dan eklesiologis pastoral, dan ini dapat dilihat sebagai sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi jiwa dari gereja-gereja di Indonesia. Karena itu secara khusus untuk dokumen PPTB misalnya, pokok-pokok tugas bersama gereja, maka di dalamnya yang menjadi pertanyaan substantif di situ adalah apa arti Injil yang akan diberitakan bagi seluruh ciptaan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara-cara Injil itu diberitakan di Indonesia dan siapa yang harus memberitakan Injil. 3 pertanyaan mendasar ini menjadi pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan bagaimana kehadiran identitas gereja-gereja di Indonesia itu kemudian hadir dalam konteks keindonesiaan. Nah, saudara-saudara, konteks gereja menurut PGI dalam hal ini, Indonesia merupakan wilayah kesaksian dan pelayanan bersama. Karena itu kehadiran gereja-gereja di Indonesia adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah.
konteks keindonesiaan ini adalah keanekaragaman, entah itu etnis, entah itu keanekaragaman budaya, adat, bahasa maupun agama atau kepercayaan. Fakta keanekaragaman atau pluralitas ini diyakini sebagai karunia Tuhan yang memang patut untuk disyukuri, dan fakta ini meminta sikap dasar pluralisme. Jadi ketika kita sadar bahwa konteks kita plural, maka sikap dasar menghadapi konteks yang plural itu adalah kita perlu memiliki sikap dasar pluralisme, yakni toleransi, menghormati keyakinan yang berbeda, serta kemauan, kesediaan untuk berdialog dan bekerja bersama dengan semua entitas yang ada di bangsa ini. Karena itu dalam dokumen keesaan gereja yang ada penting dan strategis untuk memuat hal-hal yang mendasar mengenai yang pertama adalah bagaimana pemahaman bersama gereja-gereja tentang panggilan, mission bersama ini. Apa misi Allah di tengah-tengah Indonesia bagi gereja-gereja di sini. Kemudian konteks nyata Indonesia di mana gereja-gereja ditempatkan dalam suatu realisme yang berpengharapan, yaitu panggilan keesaan gereja, panggilan pemberitaan Injil yang kedua, dan yang ketiga adalah panggilan sosial ekologis gereja yang tadi di sesi sebelum ini juga kita sudah dengarkan dari saudara tua kita, teman-teman Katolik. Nah, saudara-saudara, karena itu panggilan yang mempersatukan itu ada 3 hal, yaitu bagaimana kita sama-sama mewujudkan hakikat keesaan gereja berdasar pada keesaan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni suatu keesaan dalam ikatan kerjasama dalam bentuk-bentuk kelembagaan yang efisien, yang mendukung pelaksanaan panggilan bersama gereja-gereja. Kedua, kelembagaan keesaan gereja ini tidak disusun berdasarkan kekuasaan seperti yang terdapat di dalam dunia, tetapi atas persekutuan, pelayanan, dan kasih. Karena itu keesaan gereja harus berakar pada warga jemaat. Karena itu seringkali dikatakan dalam proses sosialisasi di 5 wilayah dalam rangka draft DKG ini, Bu Bapak selalu dikatakan bahwa bicara tentang keesaan gereja bukan bicara tentang Salemba 10. Bicara tentang keesaan gereja bukan bicara tentang PGIW, tapi bicara tentang keesaan gereja adalah bicara tentang keesaan lokal, keesaan yang di dalamnya bersama-sama dengan semua orang yang ada di tengah-tengah konteks bersama. Yang ketiga, keesaan gereja adalah keesaan dalam keperbagaian karunia yang masing-masing gereja terima dan kemudian jalankan dalam sejarahnya. Artinya kita tidak kemudian sedang mau menyeragamkan siapapun, bahwa ada historisitas setiap gereja yang harus dirayakan dalam perjumpaan-perjumpaan itu, menolong kita untuk kemudian berjumpa dengan siapapun, dengan tradisi-tradisi yang berbeda, dan sekaligus merayakan keragaman tersebut. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, cita-cita membentuk gereja yang esa di Indonesia dipahami sebagai keesaan dalam perbedaan, yakni keesaan yang bersifat fungsional dan relasional. Artinya apa? Artinya bahwa keesaan gereja-gereja pertama-tama merupakan keesaan in action, ecumenism in action, di mana gereja-gereja makin menyadari keesaannya saat dia menjalankan tugas dan panggilan bersama. Jadi ketika dia sedang melakukan tugas dan panggilan bersama, itulah ecumenism in action itu nyata dalam kebersamaan. Karena itu keesaan gereja di tengah-tengah kebersamaan itu diperlukan untuk sekali lagi secara aktif mempersekutukan gereja-gereja dalam keragaman tradisi yang ada. Saya mengutip, dan tadi sama sebenarnya karena dasarnya sama, Pak John Ketua PGIW, kami baru bertemu sama-sama di Rakernas PGIW se-Indonesia di Jakarta. Ada 6 krisis yang dihadapi gereja-gereja di Indonesia yang didraft oleh PGI, dalam hal ini oleh tim untuk masuk dalam di Tanah Toraja. Ada 6 krisis. Yang pertama tadi adalah krisis keesaan. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa salah satu tantangan gerakan ekumenis gereja-gereja di tanah air ini adalah krisis keesaan yang sedang berlangsung. Krisis tersebut tampak melalui ketidakmampuan forum-forum ekumenis, baik itu lokal, regional, tapi juga nasional, dalam mengelola perbedaan dan benturan antar gereja. Ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Bahkan menjadi forum dialog yang memfasilitasi proses transformasi masyarakat. Jadi dalam konteks ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak sekali kita gereja-gereja di
entah itu di bawah naungan PGI ataupun aras yang lain, kita tidak punya data kapasitas dan kapabilitas gereja-gereja kita. Kita tidak punya data yang serius ketika kita kemudian mau melakukan tugas dan panggilan. Kapasitas kita dalam konteks 2024 ini sejauh mana? Kapabilitas kita seperti apa sebagai gereja? Sehingga kita punya banyak sekali mission, task, tetapi juga kemudian apa yang bisa kita kerjakan dengan kapasitas dan kapabilitas kita yang sesungguhnya sampai saat ini ada banyak gereja itu tidak memiliki atau tidak memiliki datanya. Yang kedua adalah krisis kebangsaan, karena itu gereja-gereja didorong untuk melakukan pendidikan politik agar warga memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam membangun arah demokrasi yang bersifat substansial, bukan sekedar demokrasi yang elektoral. Persoalan kebangsaan kita adalah lembaga-lembaga keumatan itu concern pada isu-isu demokrasi yang elektoral. Ketika kita mendekati pemilu, baru kemudian lembaga keumatan sibuk dengan proses pendidikan politik tanpa mempersiapkan 5 tahun bagaimana proses pendidikan politik itu dilakukan secara serius. Selama ini pendidikan politik gereja hanya berputar pada persoalan pemilih yang cerdas, ya, voters education. Sekalipun hal ini penting, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi pendidikan politik seharusnya itu mampu menyadarkan kita, warga gereja, akan hak bahkan mampu untuk memperjuangkannya. Warga yang sadar dan mampu untuk memperjuangkan hak-hak inilah yang kemudian disebut demos, yakni kelompok masyarakat yang merawat demokrasi. Dan sekarang kita sedang berhadapan dengan gonjang-ganjing politik yang ada di Jakarta, dan tadi sudah oleh Pak John sebagai Ketua PGIW Kalimantan Selatan, itu juga berdampak pada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, karena apa? Karena kita tidak sedang mempersiapkan demo selama bertahun-tahun, tapi seringkali kita mempersiapkan demokrasi yang elektoral itu. Kemudian yang ketiga adalah krisis ekologis, tadi sudah disinggung juga, dan ini menurut saya menarik karena saudara tua kita jauh lebih dulu kemudian sadar pada isu-isu ekologis. Gereja-gereja memang sadar bahwa Allah memberi mandat kepada manusia, kepada ciptaan untuk menjadi mitra Allah dalam merawat dan menjaga bumi, alam beserta segala isinya, dan itu bisa kita bandingkan dengan Kejadian, kitab-kitab awal Perjanjian Lama, agar bumi ini menjadi rumah kediaman, oikos, di mana segala ciptaan itu dapat tinggal dan hidup bersama dengan harmonis. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalan ekologis adalah persoalan di mana manusia gagal sehingga bukan memelihara, malah melainkan kita cenderung merusak ciptaan. Nanti kita lihat bagaimana kita belajar sudah juga dari bagaimana saudara-saudara tua kita kemudian merawat dunia atau alam ciptaan ini. Yang berikut adalah, Ibu Bapak, adalah krisis dunia digital. Kalau di dokumen keesaan gereja 2019 sampai 2024 hasil Sumba, kita punya 3 krisis dan 1 tantangan, maka dokumen 2024 sampai dengan 2029 nanti, maka kita menyebutnya menjadi 6 krisis yang sedang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia. Krisis yang keempat, yang dulu disebut sebagai tantangan, adalah krisis dunia digital. Gereja-gereja di Indonesia pasca pandemi COVID-19 didorong untuk melakukan discernment, yaitu tentang bagaimana discernment itu harus dikerjakan, bagaimana teknologi dan penggunaannya dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari itu dikerjakan dengan sebuah proses reflektif yang mendalam. Hal ini penting agar warga gereja bijak, sekaligus warga gereja harus cerdas dalam menyambut perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi digital juga bermanfaat dalam pengembangan jejaring ekumenis digital atau cyber ekumenism. Bagaimana pengembangan sumber-sumber ekonomi gereja dan warga gereja itu dilakukan. Dalam konteks ini, Perjanjian Baru memiliki makna yang luas tentang hati kardia, tentang perasaan, tentang hasrat, dan tentang keinginan, tentang pemikiran, dan bagaimana pemahaman, kehendak, tempat religius di mana Allah memimpin dan menentukan sikap moral. Karena itu isu dunia digital adalah bagaimana orang berteologi dengan hati. Dalam konteks ini Profesor Binsar Akpaham mengingatkan berteologi dengan hati yang murni. Bagi Ratzinger misalnya berarti mencari Allah yang menimbulkan rasa melakukan keadilan kepada sesamanya, yaitu hukum Taurat, dan semuanya dilakukan juga dengan seluruh hatinya dalam cinta untuk masuk ke dalam persekutuan dan pelayanan kepada Kristus.
Krisis yang lain, Ibu Bapak, dua krisis yang ditambahkan dalam konteks 2024 draft PPTB adalah krisis keluarga dan krisis pendidikan. Kedua krisis ini dalam berbagai diskusi di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia disambut sebagai krisis yang memang sungguh-sungguh serius yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Kedua krisis ini memang terkesan mungkin bagi sebagian orang sempit, tetapi jika diamati lebih jauh, maka kedua krisis ini berdampak masif seperti krisis ekologis, kebangsaan, ekonomi, dan dunia digital. Jika keluarga sebagai unit sosial dan wajah gereja terkecil, Eklesia domestika kita menghadapi tantangan tanpa perhatian khusus dari komunitas, dari gereja, dari pemerintah, maka terjadilah krisis keluarga yang akan semakin masif. Karena itu di samping itu, maka krisis yang lain tadi, dunia pendidikan berkelindan dengan krisis keluarga tadi, semakin eksklusif baik kurikulum, kualitas guru, dan murid, serta sistem pengelolaan dalam lingkup sekolah-sekolah yang berbasis agama maupun umum, itu sungguh-sungguh turut berkontribusi terhadap krisis pendidikan Indonesia. Karena itu pertanyaan yang selalu diajukan adalah Qofadis pendidikan Kristen Indonesia. Qofadis pendidikan umum di Indonesia, termasuk juga Qofadis pendidikan teologi di Indonesia. Dalam konteks khusus pendidikan teologi sebagai jantung gereja, itu disoroti oleh dokumen keesaan gereja, perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena sekolah-sekolah teologi harusnya menjadi laboratorium, pusat kajian, pusat pelatihan atas konsep-konsep teologi yang dieksplorasi. Untuk itu gereja-gereja perlu berkolaborasi untuk mengembangkan kualitas baik kurikulum maupun sistem pengelolaan yang bukan sekedar untuk menambah jumlah sekolah teologi. Kita punya data, misalnya ada satu sekolah teologi di Sulawesi yang punya jumlah murid hampir 2.000 orang, maka pertanyaannya ketika murid-murid itu atau mahasiswanya keluar, kemana tempat mereka berada? Saudara-saudara, yang terakhir saya mau mengingatkan kita bahwa sejak sidang raya di Nias tahun 2014, 10 tahun yang lalu, kita bicara tentang spiritualitas Ugahari. Karena itu saya menyebutnya spiritualitas Ugahari, spiritualitas gereja-gereja di Indonesia. PGI terus mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk mengembangkan spiritualitas keugaharian, yakni penghayatan dan praktik hidup cukup di tengah maraknya arus konsumerisme global. Pergeseran dari antroposentris menuju kosmosentris yang menjadi dasar dari pergeseran atau perubahan spiritualitas ini sebenarnya juga sudah dicanangkan oleh banyak gereja, anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dalam hal ini juga oleh GPIB. GPIB sudah bicara tentang antroposentris yang bergerak menuju kosmosentris dalam dokumen pemahaman iman GPIB produk 2021 yang lalu. Dokumen PI GPIB sudah bicara tentang pergeseran itu. Karena itu di satu sisi, Bapak Ibu Saudara-saudara, spiritualitas menggerakkan perilaku hidup keseharian kita. Di sisi yang lain, spiritualitas itu membutuhkan proses pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus, yang selayaknya sebuah proses pemuritan. Karena itu tadi pertanyaannya ketika kita sedang berhadapan dengan saudara tua kita dan belajar dari saudara tua Katolik kita, maka ada proses spiritualitas yang nampaknya terhenti pada dokumen-dokumen kita. Tapi bagaimana spiritualitas keugaharian itu pada gilirannya membuat kita mampu juga membuat kurikulum spiritualitas dan kemudian menghidupi dalam pelatihan-pelatihan yang terus dikerjakan dalam konteks gereja-gereja di Indonesia. Karena itu Bapak Ibu, 10 tahun perjalanan spiritualitas gereja-gereja di Indonesia, produk PGI Nias, maka mengingatkan kita semacam wake up call bagi kita, sejauh mana spiritualitas keugaharian itu dihidupi dengan serius oleh gereja-gereja, termasuk oleh gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bagaimana kita menentukan prioritas dan mampu menghayati laku hidup cukup kita. Bagaimana kita kemudian mampu untuk membedakan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan bagi kehidupan kita dengan apa yang hanya merupakan keinginan belaka. Menghayati spiritualitas keugaharian, itu Bapak, Saudara-saudara, harusnya gereja-gereja bersama dengan komunitas beriman, baik agama-agama, kepercayaan, maupun denominasi non-anggota PGI lainnya, kita mampu untuk memperjuangkan kepemilikan publik. Bulan yang lalu ketika melakukan sosialisasi DKY di Papua misalnya, saya senang sekali karena menemukan pastor-pastor
Katolik di Papua bersama dengan pimpinan gereja di Papua itu kemudian berhadapan dan bersama-sama mereka bergandengan tangan ketika menghadapi isu tanah di Papua misalnya. Ketika tanah-tanah mereka dipasang tanda-tanda tulisan-tulisan bahwa ini tanah milik perusahaan-perusahaan tertentu. Mereka berdiri bersama, baik itu Katolik dan Protestan, mereka bergerak bersama dari keuskupan maupun dari gereja-gereja anggota PGI pada waktu itu untuk mencabut palang-palang tersebut dan mengatakan bahwa ini tanah milik rakyat. Ibu Bapak memperjuangkan kepemilikan publik di mana kehadiran gereja-gereja baik Katolik dan Protestan itu berada menjadi sebuah esensi yang mendasar yang harusnya dikerjakan bersama oleh gereja-gereja. Itu menjadi basis bagi kemaslahatan hidup bersama. Ketika gereja diam, gereja bukanlah penonton atau penumpang gelap di negeri ini. 79 tahun negara Republik Indonesia, maka kekristenan adalah founding father dan mother NKRI. Kekristenan adalah founding father dan mother dari keadaan negara Republik Indonesia. Karena itu teruslah bergerak, keugaharian menolong kita, mendorong kita untuk mengerjakan hal-hal yang positif bagi keesaan gereja di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Pertama-tama terima kasih banyak Bapak Pendeta John Ian, Bapak Pendeta Martin Bolang dan Ibu Pendeta